だから今日のデートすごく楽しみにしてたの。バカなの？レンタル彼女だっつってんじゃん。そういう約束じゃん。Let's get it in Gumbo. Tatarat. Ayo mlebu cerita nih, langsung bahas film ae rasa suwe-suwe. Di awal cerita, terlihat cowok sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan pacarnya. Cowok itu bernama Kazuya. Dia merupakan seorang mahasiswa. Kemudian, saat bertemu dengan pacarnya, tiba-tiba cewek itu mengatakan jika dirinya ingin putus dari Kazuya. Sontak, Kazuya yang awalnya gembira, tiba-tiba murung setelah mendengar hal tersebut. Di sini diketahui jika untuk pertama kalinya dalam hidupnya, baru memiliki pacar. Dan Kazuya tak menyangka jika hubungan asmaranya akan berhenti secepat itu. Kazuya kembali pulang ke rumahnya dan merenungi nasibnya. Karena saat ini, dirinya kembali menjadi seorang jomblo. Di hari itu juga, mantan pacar Kazuya yang bernama Mami langsung memblokir akun sosmednya. Namun selang beberapa waktu, Kazuya menemukan sebuah postingan iklan, di mana postingan itu menuju sebuah situs, yaitu jasa pacar sewaan. Kemudian, setelah melihat harga dan para modelnya, Kazuya pun tertarik. Di sini dirinya sebenarnya ingin balas dendam pada perasaan cintanya kepada Mami. Singkat cerita, Kazuya mulai berkencan dengan pacar sewaannya. Saat itu dirinya menunggu di sebuah taman. Di sisi lain, terlihat cewek cantik datang menghampiri Kazuya. Cewek itu bernama Chizuru. Kazuya begitu terkejut melihat aura kecantikan Chizuru, hingga akhirnya Chizuru mulai berpura-pura menjadi pacar Kazuya. Kemudian mereka berjalan-jalan dengan bergandengan tangan dan pergi ke wisata akuarium. Di sini diketahui jika Kazuya sangat menyukai hewan laut. Dan Chizuru baru datang ke tempat tersebut. Perlakuan Chizuru begitu manis dan lembut terhadap Kazuya. Kemudian, pertemuan mereka berganti tempat di sebuah kafe dan Kazuya memberikan sejumlah uang untuk jasa sewa kencannya. Dan bertanda, kencan mereka pun berakhir. Kemudian saat tiba di rumah, Kazuya masih terbayang-bayang akan sosok Chizuru yang begitu mempesona. Dia terbawa oleh perasaan cintanya, akan tetapi dirinya tersadar setelah membaca komentar para pengguna jasa sewaan tersebut, yang dimana Chizuru bersikap sama terhadap semua orang yang telah menyewa jasanya. Kemudian, Kazuya tiba-tiba marah dan memberi ulasan 1 bintang terhadap aplikasi atas kencan dengan Chizuru. Di lain hari, Kazuya kembali menyewa jasa Chizuru sebagai pacarnya. Namun alasan sebenarnya, Kazuya ingin menguji perasaannya terhadap Chizuru. Kemudian setelah berjalan bersama, Kazuya mulai merasa jika kebaikan Chizuru hanya sebuah akting dan dirinya mulai bertindak bodoh, yaitu marah-marah terhadap Chizuru di tempat umum. Kemudian Chizuru mengajaknya untuk pindah di tempat sepi. Setelah tinggal mereka berdua, Chizuru langsung memunculkan sosok aslinya, yang dimana dirinya berkata kasar terhadap Kazuya. Kazuya yang begitu polos dan bodoh, tak menyadari jika semua itu hanyalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Chizuru. Kemudian, di tengah obrolan mereka, Kazuya ditelepon pihak rumah sakit jika neneknya sedang kritis. Dengan cepat, Kazuya pun pergi meninggalkan Chizuru, hingga Chizuru pun pergi mengikutinya karena waktu kencan belum selesai. Saat tiba di rumah sakit, ternyata kondisinya sudah membaik, dan orang tua Kazuya begitu mencemaskannya. Kemudian sang nenek tiba-tiba bertanya kepada Kazuya tentang cewek yang diajak bersamanya. Mendengar hal itu, Kazuya terlihat gugup, lalu mengatakan jika Chizuru adalah pacarnya. Dan Chizuru sendiri meyakinkan mereka jika mereka adalah sepasang kekasih. Di sini Chizuru masih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Selang beberapa waktu, Chizuru juga baru menyadari jika neneknya dirawat di rumah sakit ini. Kemudian di saat Chizuru akan pergi, dari sana tiba-tiba neneknya muncul dan mengenal nenek Kazuya. Mereka berdua pun terkejut dan tak menyangka akan hal itu, di mana mereka harus berpura-pura pacaran di depan keluarganya, dan takdir mereka sepertinya akan selalu bersama. Akan tetapi dengan penampilan yang sangat berbeda, di mana Chizuru berdandan biasa dengan memakai kacamata. Dan diketahui juga mahasiswa di kampus tersebut. Chizuru yang juga terkejut, dia pun berlari pergi.
Lalu di saat ada kesempatan, Chizuru mengajak Kazuya untuk bertemu di tempat sepi. Di sini Chizuru mengatakan jika Kazuya harus berjanji untuk merahasiakannya tentang hubungan mereka berdua. Tak berhenti di situ, takdir mereka untuk selalu bertemu karena tempat tinggal mereka berdua yang ternyata bersebelahan. Singkat cerita, Kazuya kembali menyewa Chizuru karena sebelumnya nenek Kazuya datang dan ingin bertemu dengan Chizuru. Untuk bertemu, mereka melanjutkan acara kencan mereka. Namun di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan teman kampusnya dan diajak makan bersama. Kazuya tak bisa menolak ajakan mereka. Lalu di saat tiba di tempat makan, di sana sudah ada Mami bersama pacarnya. Sontak hal itu membuat suasana sedikit canggung. Selama beberapa waktu, Mami mulai menjelek-jelekan Kazuya di depan Chizuru. Akan tetapi Chizuru balik membela Kazuya dan Chizuru tiba-tiba pergi dari tempat tersebut. Karena sebenarnya Mami dibuat cemburu dengan kehadiran Chizuru. Di saat tiba di rumah, Kazuya berterima kasih kepada Chizuru karena sudah berusaha untuk membelanya. Keesokan harinya, Kazuya berjalan dengan keadaan melamun. Lalu tanpa sengaja menabrak seorang cewek SMA dan cewek itu terlihat sinis terhadap Kazuya. Di saat tiba di kampus, Kazuya selalu canggung di saat melihat Chizuru. Namun ia harus mengatakan jika dirinya ingin menjadi pacarnya untuk menemui sang nenek. Kemudian di saat berkencan, di hati kecil Kazuya ingin mengenal lebih dalam dengan kepribadian Chizuru. Hingga di malam hari, mereka berdua bertemu dengan teman Kazuya yang bernama Kuri. Di sini Kuri mengajak untuk double dating di Sabtu depan karena mengetahui Kazuya sudah mempunyai pacar. Kazuya tak bisa menolak ajakan tersebut. Hingga di saat acara double date tiba, lalu tiba-tiba muncul cewek cantik yang merupakan pacar Kuri. Di sini Kazuya terlihat terkejut dengan sosok cewek tersebut, karena ternyata cewek itu secara tak sengaja pernah bertemu dengan Kazuya dan berbeda jauh dengan penampilannya. Cewek itu bernama Ruka. Hingga akhirnya mereka pergi ke gedung olahraga. Selang beberapa waktu, Ruka menghampiri Chizuru dan berkata, apakah Chizuru seorang pacar sewaan? Sontak hal itu membuat Chizuru terkejut dan terdiam. Lalu Chizuru berpura-pura tak mengetahui tentang perkataan Ruka, dan Ruka pun pergi begitu saja. Kemudian dengan cepat Chizuru mengatakan kepada Kazuya jika rahasianya terbongkar dan diketahui oleh Ruka. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa rahasianya diketahui oleh Ruka? Hingga akhirnya Chizuru dan Kazuya menjelaskan kepada Ruka jika mereka berdua benar-benar berpacaran. Namun di sini Ruka tak mempercayai akan hal tersebut. Di keesokan harinya Kazuya tak sengaja bertemu dengan Ruka. Di sini Kazuya mempertanyakan tentang kejadian kemarin. Kenapa Ruka dapat mengetahui hubungannya dengan Chizuru? Dan Kazuya juga memohon agar Ruka menjaga rahasianya. Di sini Ruka tak mengatakan apapun, lalu pergi. Akan tetapi, Kazuya bersikeras mengejarnya dan terus memohon pada Ruka. Hingga akhirnya, hal tak terduga pun terjadi. Di saat Kazuya mengejar Ruka, tiba-tiba Ruka terjatuh. Namun untungnya dengan cepat Kazuya berhasil menolongnya. Dan hal itu membuat Ruka sedikit luluh dan jantungnya semakin berdebar-debar di saat dekat dengan Kazuya. Ruka sendiri tak pernah merasakan hal seperti itu di saat dengan seorang cowok. Di sini Ruka mengungkapkan jika dirinya adalah seorang pacar sewaan. Di sini juga diketahui alasan Ruka melakukan pekerjaan itu. Di saat Ruka mulai masa remaja, dia tak memiliki perasaan cinta setiap dekat dengan cowok. Perasaan Ruka hanya datar. Akan tetapi, di saat semakin dekat dengan Kazuya, Ruka mulai memiliki perasaan cinta. Keesokan harinya, Kazuya dikejutkan dengan kedatangan Ruka yang masih memakai baju SMA saat berada di kampusnya. Di sini Ruka tak ingin menemui Kuri karena Kuri sendiri bukanlah pacar yang asli, melainkan hanya pacar pura-pura. Ruka kemudian bisa bertemu dengan Kazuya dan Ruka ingin menguji kembali tentang perasaan cintanya. Hingga di suatu momen, Ruka dibuat berdebar-debar jantungnya karena terlalu dekat dengan Kazuya. Dan hal itu membuat perasaannya semakin jatuh cinta. Setelah kejadian itu, Kazuya memberitahu kepada Chizuru jika Ruka memiliki pekerjaan yang sama dengan Chizuru. Hingga mereka mencari tahu latar belakang dari Ruka. Kazuya dan Chizuru semakin lebih akrab. Meskipun tak ada kontak perjanjian, mereka saling bertemu.
Hingga di sore hari, Kazuya kembali dikejutkan kembali oleh Ruka. Dia datang ke rumah Kazuya karena mengetahui jika Chizuru merupakan tetangga Kazuya. Di sini Ruka sudah mulai cemburu. Kemudian Ruka mengatakan jika dia tak akan membongkar rahasia Chizuru dan Kazuya dengan syarat Kazuya harus menjadi pacarnya. Di sisi lain, Chizuru mendengar obrolan mereka berdua dari dalam rumah. Kemudian Chizuru pun keluar, dan hal itu membuat Kazuya semakin kebingungan. Chizuru menanyakan pada Ruka tentang perasaan cintanya terhadap Kazuya, dan Ruka sangat serius tentang perasaan tersebut. Namun di sini Kazuya sangat bingung. Kemudian dia menolak dan meminta maaf terhadap Ruka karena dirinya masih belum siap menerima Ruka sebagai kekasihnya. Padahal hal itu membuat Ruka menangis kecewa dan memohon untuk menjalaninya dulu. Chizuru yang melihat Ruka yang begitu tulus, dia pun membujuk Kazuya untuk menerima Ruka sebagai kekasihnya. Hingga akhirnya Kazuya pun mau menerima Ruka sebagai kekasihnya. Setelah mereka berdua resmi berpacaran, Ruka sedikit posesif. Setiap detik dia terus mengirim pesan terhadap Kazuya. Hingga di malam hari, Ruka tiba-tiba datang ke rumah Kazuya karena dirinya sangat merindukan Kazuya. Kemudian Ruka pun memeluk Kazuya. Dirinya sangat cemburu jika Kazuya begitu dekat dengan Chizuru. Asmara Ruka begitu membara, dan hal itu membuat Kazuya salah tingkah. Hingga akhirnya Kazuya pun malah pergi dari rumahnya sendiri. Hari pun berlalu, terlihat Kazuya kerja baru waktu, dan tiba-tiba Ruka juga bekerja di tempat itu karena dirinya ingin selalu di dekat Kazuya. Di saat hari Minggu, Kazuya melihat Chizuru bertemu dengan seorang cowok. Kazuya yang merasa penasaran, dia pun mencoba mengikuti mereka berdua. Kazuya merasa cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Di sisi lain, Mami melihat Kazuya yang sedang mengikuti Chizuru. Semakin Kazuya mengikuti mereka berdua, dia berpikir akan terjadi sesuatu yang buruk. Hingga di suatu momen Kazuya merasa panik dan berlari menemui Chizuru. Di sini Kazuya terlihat bodoh dan salah paham dengan hubungan mereka berdua. Karena faktanya cowok itu adalah aktor film dan Chizuru diketahui adalah seorang aktris. Cowok itu ingin membantu Chizuru untuk mendapatkan sebuah peran di dalam sebuah film. Hingga saat tinggal Kazuya dan Chizuru, kemudian Chizuru menjelaskan jika dia merupakan aktris pemula. Karena penghasilannya masih kecil, dia pun bekerja menjadi pacar sewaan. Dan di pekerjaan itu Chizuru juga belajar akting. Di sini Kazuya meminta maaf atas kecerobohannya, dan Chizuru memberikan sebuah hadiah karena banyak membantunya. Kemudian saat berada di rumah, mereka berdua kembali mengobrol di balkon belakang rumah. Di sini Chizuru meminta bantuan Kazuya, di mana Kazuya disuruh untuk berkencan dengan senior di pekerjaannya. Cewek itu bernama Sumi. Kepribadiannya sangat pemalu. Chizuru ingin membantunya agar lebih percaya diri, dan di Chizuru sangat percaya dengan kebaikan Kazuya. Singkat cerita, Kazuya pun bertemu dengan Sumi. Di sini Kazuya sangat terpesona dengan kecantikan Sumi dan sifat pemalunya. Kemudian mereka berkencan di sebuah kafe selang beberapa waktu. Mami sengaja melihat mereka berdua. Mami pun penasaran dengan Kazuya, karena sejak diputuskan olehnya, Kazuya semakin populer di kalangan cewek-cewek cantik. Dia sangat menyesal dan sedikit cemburu dengan kemesraan yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Kemudian kencan mereka dilanjutkan dengan bermain bowling. Kazuya dengan sabar memberi arahan di dalam bermain bowling. Kemudian Kazuya pergi ke toilet. Namun di saat Sumi sendiri, tiba-tiba geng cowok datang untuk menggoda Sumi. Kazuya yang selesai dari toilet dengan cepat membawa Sumi pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Mami yang penasaran dengan sosok Sumi karena diketahui Kazuya sudah memiliki pacar, yaitu Chizuru. Kemudian dia mencari tahu lewat internet hingga akhirnya Mami pun mengetahui jika Sumi adalah pacar sewaan. Kembali ke Kazuya dan Sumi, terlihat acara kencan telah selesai. Di sini Sumi sangat berterima kasih karena kebaikan Kazuya membuatnya sedikit percaya diri. Selang beberapa waktu Kazuya bertemu dengan Chizuru di rumah. Mereka berdua mengobrol tentang kejadian hari ini. Di sini Chizuru sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Chizuru juga mengatakan jika dirinya akan terus berpura-pura menjadi pacarnya di mata keluarganya hingga waktu yang membongkar kebohongan tersebut. Namun sebenarnya masing-masing sudah saling memendam perasaan cinta.
Di keesokan harinya, Kazuya bekerja paruh waktu bersama Ruka. Kemudian Kazuya ingin mengatakan sesuatu kepada Ruka. Di sisi lain, Mami mengajak Chizuru untuk bertemu di tempat karaoke. Kembali ke tempat kerja Kazuya, terlihat Kazuya ingin mengatakan jujur terhadap Ruka tentang perasaannya. Namun tak jadi dilakukan karena Kazuya melihat Mami bersama Chizuru ke tempat kerjanya. Di sini Kazuya penasaran dengan mereka berdua. Kemudian secara diam-diam Kazuya menguping obrolan mereka berdua. Di sini Mami sudah mengetahui rahasia Chizuru jika Chizuru hanyalah pacar sewaan Kazuya. Mami memberikan uang sebagai gantinya telah menemani untuk bertemu. Namun Mami hanya mengejek profesi Chizuru. Dia juga menyuruh untuk putus dari Kazuya. Dengan itu rahasia di kampus tak akan dibongkar. Di sisi lain, Kazuya yang mendengar hal itu, dia merasa sangat bersalah dengan Chizuru karena dirinya mengetahui alasan Chizuru melakukan hal tersebut. Kemudian di tempat lain, Kazuya mengetahui tentang perasaan cinta Chizuru terhadapnya, meskipun Chizuru tak mengatakan langsung di depannya, karena saat itu Chizuru masih berdebat dengan Mami. Mendengar hal itu, Mami semakin kesal dan pergi begitu saja. Selang beberapa waktu, Chizuru hanya terdiam. Di saat bertemu dengan Kazuya, dirinya masih bingung dengan perasaannya. Keesokan harinya Kazuya bertemu dengan Ruka. Dirinya ingin membahas tentang perasaannya terhadap Ruka, karena dirinya merasa tak pantas menjadi pacarnya, karena dirinya telah menyukai seseorang. Singkat cerita, saat di kampus, Mami menemui Kazuya. Dia menyuruh Kazuya untuk menjadi pacarnya dan akan dipertemukan dengan keluarganya. Mami memaksanya dengan tidak akan memberitahu rahasia Chizuru di kampusnya. Mendengar hal itu, Kazuya merasa dilema atas semua kejadian ini. Keesokan harinya Kazuya menelpon neneknya dan berkata jujur jika hubungannya bersama Chizuru hanyalah berpura-pura. Mendengar hal itu, neneknya berkata jika perasaan Chizuru bukan berpura-pura. Neneknya beranggapan jika Chizuru merupakan cewek yang baik dan tulus menerima cinta Kazuya. Setelah banyak mengobrol, Kazuya bertemu dengan Mami sesuai janjinya. Namun di tengah obrolan, Kazuya melihat Chizuru bersama cowok lain dan dia merasa curiga. Kemudian dia tak bisa menghindari obrolan bersama orang tua Mami. Hingga akhirnya Kazuya mendapat pesan dari Sumi jika Chizuru dalam keadaan berbahaya. Di sini Kazuya langsung meminta maaf terhadap orang tua Mami untuk berpamitan pergi. Namun di saat itu dicegah oleh Mami. Kazuya juga meminta maaf kepada Mami jika perasaan cintanya sekarang bukanlah dirinya. Dia pun segera pergi dan segera menemui Sumi. Singkat cerita, Kazuya bertemu dengan Sumi dan menjelaskan lokasi Chizuru saat ini. Dengan cepat, Kazuya pun berlari untuk menuju lokasi tersebut. Di saat itu juga Chizuru berada di sebuah hotel dengan tak sadarkan diri. Kemudian Kazuya mencari kamar hotel. Di sini Kazuya mencoba menghentikan tindakan tersebut dengan cara menekan tombol darurat di hotel tersebut. Sontak semua pengunjung pun pergi keluar, dan Kazuya pun melaporkan cowok itu kepada polisi, hingga akhirnya Chizuru berhasil selamat atas kejadian buruk bersama cowok tersebut. Selang beberapa waktu Chizuru berkata jujur, tepat di pelukan Kazuya, jika sebenarnya dirinya sangat mencintai dan berterima kasih atas kejadian tadi, karena sebelumnya Kazuya mengatakan jujur di depan semua orang jika Chizuru memiliki alasan melakukan pekerjaan tersebut. Chizuru ingin menggapai cita-citanya menjadi aktris film terkenal. Aksi tersebut juga diketahui oleh Mami, hingga pada akhirnya Kazuya dan Chizuru menyatakan perasaan cinta yang sebenarnya jika mereka berdua telah resmi berpacaran atau menjadi kekasih.